Tidak peduli seberapa hebat pun batu-batu air laut yang menghantam, sangat luar biasa. Sehingga ketika kita melihat lekukannya, batu ini membentuk bentukan yang sangat indah, yang menjadi panorama alam tertentu bagi kita yang berkunjung ke sana. Apa yang mau saya katakan di sini, teman-teman, Bapak Ibu, saudara terkasih, bahwa kita dalam hidup kita juga bisa dihantam oleh badai gelombang kehidupan. Tetapi kalau kita belajar dari ilmu alam ini, sebenarnya batu di atas ini, kita sebenarnya punya kekuatan, punya harapan bisa sekokoh batu ini. Nah, ini yang saya ingin sebagai pengantar untuk mendalami spiritualitas Maria. Karena rupanya Maria Bunda kita ini orang yang sangat tegar. Kalau kalian melihat di patung La Pieta yang ada di Roma, dan kalian bisa melihat dengan jelas di situ, mengapa patung ini kok tidak menampakkan penderitaan sebenarnya? Coba lihat muka Maria, coba lihat muka Yesus. Di mana wajah penderitaan itu? Saya dalami rupanya patung La Pieta yang dibuat oleh Michelangelo ini pada abad ke-15, pada zaman Renaissance, ini merupakan patung yang melukiskan bahwa Bunda Maria itu selain tampak natural, dia juga lebih cantik, lebih muda untuk memiliki seorang anak yang berusia 33 tahun. Karena menurut tradisi gereja, Yesus wafat disalib pada usia 33 tahun. Nah, kemudaan Maria ini, ekspresinya yang tidak menderita ini, menunjukkan bahwa dia ini pertama-tama adalah murni pilihan Allah, Immaculata. Ya. Dan kalau kita melihat Yesus, apa yang kita lihat di mulut Yesus? Adakah dia merintih kesakitan? Tidak ada. Coba lihat senyum Yesus. Senyumnya mengambang di situ. Padahal menderita ini, luar biasa penderitaan Yesus ini. Dan coba kita lihat, bandingkan dengan kain Turin misalnya, di mana dikatakan oleh di dalam penelitian ilmiah itu, kain Turin itu penuh dengan bercak-bercak darah. Nah, kita percaya bahwa pada saat penyiksaan, tubuh Tuhan kita ini penuh dengan bercak darah. Tapi lihat di patung La Pieta, dilukiskan Yesus yang tegar, Maria yang kuat. Aku di bekas tangan, di dekat tangan Yesus pun tampak tidak terlalu besar. Apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu teman-teman, dari dua hal ini? Yang pertama tadi dari batu Diabas, yang kemudian juga dari patung La Pieta, kita melihat bahwa ada kekuatan di tengah penderitaan yang hebat. Maka saya tuh senang membagikan, ada seorang yang namanya Viktor Emil Frankl. Dia adalah seorang psikiatris yang tinggal di Wina dulu. Ketika dia berada di kamp konsentrasi Nazi, dia menulis sebuah buku yang terkenal, namanya Man's Search for Meaning. Dan dia di sana meletakkan dasar untuk logoterapi. Logo dari kata logos artinya bisa sabda, tetapi juga makna, terapi. Jadi terapi tentang sabda atau makna. Jadi apa yang dikatakan oleh Viktor Emil Frankl dalam bukunya ini? Dia katakan there is meaning in suffering. Ada makna di balik penderitaan. Dan ini sangat luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan jiwa Maria yang ditunjukkan lewat patung La Pieta ini, saya melihat bahwa Maria ini pribadi yang sangat tegar. Nah, pertanyaan kita, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana Maria bisa menjadi pribadi setegar ini? Well, kalau kita melihat sejak pertama kali Maria menjawab ya secara spontan dan sepenuh hati, saya katakan spontan ya, karena memang sama sekali tidak diberi waktu sebenarnya oleh malaikat Gabriel kepada Maria waktu itu, ya, menurut data yang kita peroleh dari para pengarang Injil.
Maria tidak mengatakan kepada malaikat Gabriel, sebentar ya Gabriel, saya pikir dulu. Tidak. Maria tidak mengatakan, dia berpikir dulu. Apa yang dia katakan? Ketika malaikat Gabriel, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus engkau namakan Yesus, sebab dialah putra Allah yang maha tinggi. Maria menjawab apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. On the spot. On the spot. Dan dia katakan itu dengan sepenuh hati loh ya. Dia nggak katakan, aduh, mungkin saya akan katakan ini untuk setengah saja. Kalau sudah saya katakan ya nanti ada keraguan, saya akan mundur. Dia tidak pernah katakan demikian. Maka ini jawaban yang menarik, teman-teman. Jawaban yang menarik karena apa? Ini juga menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana ketika kita mengatakan sesuatu dan kita mau menghidupi hal itu secara konsisten dan konsekuen. Maria, teladan yang luar biasa seperti batu karang ini, dia mengatakan ya, sekali ya, sesegera mungkin, dan dia hidupi sesekuat mungkin. Kita sih melihat hasil akhirnya kan, bahwa dia menjadi ratu surga. Dia menjadi ratu para malaikat. Kita melihat hasil akhirnya. Kadang-kadang sebuah proses menjadi sukses, kadang-kadang kita tidak melihat perjalanan menuju titik itu. Nah, Maria menunjukkan kepada kita untuk bisa mencapai titik puncak dalam kehidupan, kesuksesan atau kemuliaan, itu harus diawali dengan kata ya. Jangan lupa itu, kata ya. Ya dan dilakukan. Oleh sebab itu, Mel Robbins, dia adalah seorang penulis buku The 5 Second Rule. Kalau teman-teman pernah membaca bukunya itu, bagus sekali bukunya itu. Saya hampir habis baca bukunya itu saat ini. The 5 Second Rule, Mel Robbins katakan, sebenarnya prinsip orang-orang CEO yang sukses itu sederhana. Mereka berani memutuskan dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, katakan sesuatu. Atau lakukan sesuatu. Itu aja sebenarnya prinsip. Kata Mel Robbins. Kenapa? Karena ketika kita menunda mengatakan dalam 5 detik sesuatu yang seharusnya kita putuskan, kita sudah bingung karena nanti kita sudah berpikir logis, kemudian menggunakan perasaan, akhirnya kita ketakutan untuk mengambil sebuah keputusan. Mel Robbins, dia katakan, hey, jangan lama-lama nunggu. Kalau mengambil keputusan, katakan ya atau tidak dalam waktu 5 detik. Dan lakukan. Katanya dalam bukunya itu dia belajar ketika dia mengalami kesulitan bangun pagi karena dia biasanya kalau sudah wakernya bunyi dia akan pencet tombol snooze itu sehingga dia bisa tidur lagi 15 menit lagi bunyi lagi benda itu dia pencet lagi tombol itu. Dia katakan ketika ada kesulitan bangun tidur, ketika waker pertama berbunyi katakan 5, 4, 3, 2, 1, saya bangun. Langsung lakukan, bangun. Nah ini prinsip sederhana, tapi bisa juga di-apply untuk prinsip-prinsip yang besar lainnya. Dan memang saya pikir ketika saya baca buku itu, Bunda Maria ini salah satu orang yang mampu melakukan hal itu. Kenapa? Dalam 5 detik dia bisa mengatakan keputusan, tolong buat ini. Kalian tentu masih ingat kan teman-teman apa yang terjadi dengan peristiwa perkawinan di Kana. Yesus bilang, ibu, saatku belum tiba. Bunda Maria bilang apa kepada para pelayan? Lakukanlah apa yang dia katakan kepadamu. Wow, itu kan dia sudah minta, kita kehabisan anggur nih, Tuan pesta. Tapi dia percaya, dan dia langsung katakan kepada pelayan, lakukanlah apa yang dia, putraku, katakan kepadamu. Dia tidak katakan, hey, dengarkan apa yang putraku katakan padamu. Tapi lakukanlah. Do it. Just do it. Nah inilah Bunda Maria, Bunda kita, yang kemudian memang keteladanan ini turun kepada putranya. Tuhan Yesus memang ya. Kenapa? Nanti kita melihat bahwa Bunda Maria juga menuntun Tuhan selain mendidiknya, tetapi juga menuntunnya dalam tradisi Yahudi. Tapi apa yang mau saya katakan terkait dengan peristiwa perkawinan di Kana ini adalah Tuhan Yesus kemudian belajar dari Bunda
bundanya dengan diinspirasikan oleh Roh Kudus dan juga tentu dengan bimbingan Bapak Yosef ya, dia menjadi pribadi yang juga on the spot. Tentu kalian ingat apa yang terjadi ketika pada hari Sabat dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia berkata, "Bangkitlah, angkat pembaringanmu." Dan orang-orang Farisi bilang, ini hari Sabat, mengapa kau sembuhkan?" Yesus bilang, tidak ada hari Sabat. Putra manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. On the spot, dia katakan ya, spontan, dan sepenuh hati. Maka teman-teman, sekali lagi, Bunda Maria ini mengapa bisa menjadi tegar, laksana batu karang itu, karena kata ya yang diucapkannya itu nggak main-main. Dia katakan ya sekali ya, selamanya ya. Itulah sebabnya, maka Maria kemudian menjadi saluran rahmat Allah bagi dunia. Ini kata Santo Agustinus. Santo Agustinus pernah berkata seperti ini. Dunia ini tidak layak untuk menerima putra Allah secara langsung dari tangan Allah Bapa. Tidak layak, karena penuh dengan kenajisan, kedosaan. Lalu apa yang terjadi? Maka Bapa memberikan putranya kepada Maria, agar dunia menerima putranya melalui Maria. Lihat, dengan demikian bisa dikatakan bahwa kelahiran Yesus di kandang hina di Bethlehem itu merupakan rahmat. Maria itu seperti channel, Maria itu seperti saluran air yang mengalirkan saluran air dari surga ke dalam dunia. Dia itu kemudian menjadi saluran rahmat Allah bagi dunia. Nah, sekali lagi, mengapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi hanya karena dia mengatakan ya. Seandainya dia mengatakan tidak, tersumbat saluran air itu. Kalian tahu kan bagaimana saluran air tersumbat kalau hujan sudah deras di Sydney misalnya, kalian memperbaiki atap misalnya, kesulitan karena daun-daun biasanya jatuh. Saya waktu masih di Leikat dulu, itu ada gereja di samping gereja Santiago Leikat itu ada gereja kecil, gereja kedua kami, namanya gereja Saint Francis, Lilyfield. Di situ sering sumbat di saluran air di bawah di atapnya tuh. Karena atapnya rupanya datar, karena rencananya dulu ketika kalau ada dana cukup, maka mereka mau bangun lagi satu tingkat di atas, entah tempat kantor paroki atau apa. Tapi nggak jadi itu. Jadi daun-daun di situ pada ngumpul di saluran air itu, maka sumbat dia. Nah, Bunda Maria dia tidak membuat saluran air itu sumbat. Maka ketika dia katakan ya, dia itu seperti mengatakan ya, Tuhan biarlah air itu mengalir melalui saluran diri saya ini. Itu kata Bunda. Maka ini menjadi inspirasi. Mengapa teman-teman? Karena pada akhirnya ini menyandarkan keterbukaan. Hanya orang yang berani terbuka, dialah yang berani berkata, ini aku, pakailah aku. Ya kan? Kalau orang yang tidak mau membuka dirinya, dia selalu, semuanya untuk saya, semuanya untuk saya. Padahal hidup yang bermakna adalah hidup yang dibagikan. Sebab ketika hidup tidak dibagikan kepada orang lain, itu hidup akan berguna hanya untuk diri kita sendiri. Ketika kita tidak pernah membagikan hidup kepada orang lain, yang bahagia hanya kita. Tetapi kalau hidup kita bagikan kepada sesama, menjadi saluran rahmat bagi sesama, itu bukan hanya kita yang bisa menikmatinya. Orang lain pun akan bisa menikmati hasilnya, karena keterbukaan kita itu. Maka ini mengantarkan kita pada bagian selanjutnya. Tentu kalian masih ingat bahwa Maria, Yosef, dan Yesus harus menyingkir ke Mesir gara-gara Herodes hendak membunuh semua bayi yang baru dilahirkan itu. Maria dalam hal ini dia memberikan perlindungan yang terbaik bagi putra Allah. Dia juga seperti Santo Yusuf. Ini hebatnya, Maria on the spot, kemudian Yesus juga dalam kehidupannya on the spot. Yusuf ketika dia mendapat mimpi bahwa Salin harus mengambil Maria sebagai istri, harus lari ke Mesir, membawa Maria dan Yesus ke Mesir, dia lakukan. On the spot semua ini. Maka keluarga kudus dari Nazaret adalah keluarga on the spot. Mereka adalah keluarga yang cepat mengambil keputusan dan melaksanakan keputusannya dengan konsisten dan konsekuen.
Ini luar biasa kalau kita pikirkan ini. Karena apa? Hanya orang yang berani mengambil keputusan cepat, yang berani melaksanakan adalah orang yang akan diberkati. Dan memang pada akhirnya berkat bimbingan Yosef, mereka akhirnya pergi ke Mesir dan kemudian kembali lagi ke Nazaret setelah Herodes meninggal. Nah, maka teman-teman, ini adalah perlindungan. Saya mengatakan Maria memberikan perlindungan yang terbaik. Dia adalah batu karang, dia adalah kokoh sekuat wadas, tapi juga dia adalah orang yang punya prinsip. Karena memang Yusuf suaminya juga adalah orang yang punya prinsip. Maka seperti tadi saya katakan, Maria kemudian mendidik Yesus dalam tradisi Yahudi yang kuat. Dia selain disunat tradisi Yahudi, dia juga Maria dan Yusuf juga menunjukkan bahwa mereka memenuhi apa persyaratan yang perlu untuk menunaikan tradisi Yahudi, seperti mereka pergi ke bait Allah, kemudian memberikan burung merpati atau kutu kukur sebagai persembahan kepada Allah sampai mereka ketinggalan Yesus di Yerusalem. Ini mau mengatakan apa? Bahwa memang tugas orang tua, tugas kita ini, kalau kita sudah kuat seperti batu karang, tugas kita adalah kemudian membagikan prinsip hidup ini kepada anak-anak atau cucu-cucu kita. Ketika saya masih sebagai chaplain di Brisbane, ada beberapa ibu-ibu datang, bapak-bapak datang kepada saya, "Pastor," katanya, "anak kami, Pastor, ini kami kelabakan mengurus mereka, Pastor. Mereka kami ajak ke gereja, kok nggak mau, Pastor. Begini. Saya bilang, lihat tuh keluarga kudus. Apakah Maria dan Yusuf tidak mengalami hal yang sama kalau mereka hidup juga di zaman ini? Mereka juga mengalaminya. Prinsipnya adalah ada dengan kita yang memberikan prinsip kepada anak-anak, cucu-cucu kita. Kalau kita tidak punya prinsip, bagaimana mereka punya prinsip? Artinya apa? Menjadi pribadi Katolik plus ini, saya mau katakan Katolik plus ya, ini perlu satu dibetulkan dulu ini konsep di otak kita ini. Kenapa? Karena kalau nggak mau jadi Katolik, banyak orang Katolik KTP. Nah ini bisa, siapa saja pasti bisa jadi Katolik KTP kan. Tapi menjadi Katolik plus, ini nggak mudah. Ini menuntut prinsip, mengubah prinsip cara berpikir dan cara bertindak. Inilah yang menjadi kekuatan sebenarnya. Karena apa? Kalau kita punya prinsip, kuat dalam prinsip, seperti juga dulu orang tua kita kuat dalam prinsip. Kita lihat mereka. Saya nggak jadi pastor seperti ini kalau bukan karena bapak saya. Bapak saya kuat dalam prinsip. Setelah pertobatan, dia memang Katolik, tapi Katolik-Katolikan dulunya, tahun 90-an. Lalu karena mengalami ada sesuatu sejenis inspirasi dalam kehidupannya dan kesembuhan dari penyakitnya, dia menjadi pribadi yang lain, yang plus. Yang saya lihat sebagai seorang anak, saya melihat, saya dulu ketika SD, saya bukan orang yang suka ke gereja. Ada sekolah minggu, saya sering bolos dulu di gereja. Nah, sehingga guru-guru sering mencari, mana Hendy itu, nama saya kan Hendy. Mana Hendy, kok nggak masuk ke sekolah minggu? Oh, bolos dia. Memang jarang masuk ke sekolah minggu. Setelah saya lihat bapak saya, dia punya prinsip. Prinsip ini bagus ini contoh yang bagus ini. Jadi saya ingin menghidupi prinsip itu karena saya melihat ada figur di situ. Figur yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diperjuangkan. Nah, inilah yang paling penting ditunjukkan sebagai orang tua ya, yang penting ditunjukkan atau sebagai opung atau oma, opa atau siapapun kita kepada anak-anak, kepada cucu kita, prinsip hidup kita ini seperti apa. Karena inilah yang menjadikan Maria tegar. Inilah Maria tegar, batu karang ini. Karena dia punya prinsip, Yosef juga punya prinsip, maka Yesus Tuhan kita juga punya prinsip. Keluarga kudus itu punya prinsip. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang punya prinsip, belajar dari keluarga kudus. Karena memang
mereka dibentuk sedemikian rupa. Maka kita bisa refleksikan, bisa tanya jawab langsung juga di sini nanti deh, dan saya harap kalian bisa sharing di sini juga, karena ini nampaknya menyentuh banyak kehidupan banyak orang, dan saya yakin pasti ada yang kena di sini dalam artian positif ya, karena memang kita perlu belajar dari banyak orang, pengalaman banyak orang. Kita lihat dulu apa yang menjadikan Maria juga laksana batu karang. Maria menjadi seperti batu karang karena dia menunjukkan kesetiaannya dalam mendampingi sang putra dalam penderitaannya. Coba kita ingat tadi, ketika Maria mengatakan ya kepada malaikat Gabriel, dia tidak cuma katakan ya hanya untuk sekian tahun, hanya untuk sekian jangka waktu. Dia katakan ya, dia katakan konsisten, konsekuen. Ya untuk sekarang, ya untuk selama-lamanya. Maka ya untuk alfa, ya untuk omega. Dari awal sampai akhir dia katakan ya. Ini menginspirasi teman-teman. Karena apa? Karena pribadi yang tegar adalah pribadi yang loyal. Sekali lagi, pribadi yang tegar adalah pribadi yang loyal. Loyal, ya setialah. Dia nggak mau kemana-mana. Ya kan? Mengapa bisa terjadi perceraian? Mengapa bisa terjadi perpecahan? Karena disloyalty, tidak loyal, tidak setia. Ya kan? Dan Maria tunjukkan untuk mencapai kemuliaan surgawi yang tertinggi itu, dia tunjukkan kesetiaannya, loyalitasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang dipercayakan Bapa untuk menjaga putra Allah ini. Ini juga lah menjadi mungkin ya, coba kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu misinya, kan dia pernah pergi ke sinagoga, dia kemudian diberi kitab, kemudian dia membuka gulungan kitab, ya, kemudian yang terbuat dari papirus, kemudian dia mulai membaca, Roh Tuhan ada padaku, ya kan? Nah di situ dia menunjukkan visi dan misinya. Dan coba lihat, dari pertama kali Yesus menampakkan dirinya di muka publik, sampai pada peristiwa kebangkitannya, dia ingin laksanakan visi dan misi yang diberikan Bapa kepadanya secara loyal. Jadi loyalitas merupakan prinsip kalau kita mau menjadi orang yang tegar laksana batu karang. Tanpa loyalitas itu kayak apa ya? Kayak tempe, bukan tempe lagi, tapi lembek gitu. Kena aja sedikit tuh, dah nyerah, ya kan? Hari Minggu misalnya kan, hari Minggu, aduh banyak tugas ini, nggak sempat ke gereja, aduh masih COVID, nggak mau ke gereja gitu. Orang yang loyal, dia akan tunjukkan bahwa dia punya prinsip dan dia punya kekuatan dari dalam ini. Inilah yang menggerakkan dia untuk berbuat sesuatu. Maka Tuhan Yesus kita ini bersama bundanya, dia menunjukkan bahwa loyalitas itu bukan hanya antara alfa dan omega saja, tetapi dari titik pertama sampai titik terakhir, dia menunjukkan bahwa dia ingin menghidupi loyalitasnya itu sampai pada keabadian. Inilah sebabnya mengapa kemudian saya katakan bahwa Maria adalah pribadi yang setia sampai akhir. Memang dalam tradisi gereja tidak ditemukan adanya kubur Maria, ya tidak, karena memang kemudian dia dianggap Maria itu diangkat jiwa dan raganya ke dalam surga, dalam keabadian. Apa yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kesetiaan Maria itu berbuah. Berbuahnya di mana? Berbuahnya bahwa dia kemudian diberi anugerah, diberi ke posisi tertinggi di dalam kerajaan surga. Dan karena pemberian yang luar biasa dari putranya ini, karena dia sudah setia kepada Bapa, setia kepada Putra, dan dalam kuasa Roh Kudus, Maria bertindak untuk melindungi Yesus Putra Allah, maka dia diberikan mahkota abadi sebagai Ratu Surga, sebagai Ratu para malaikat. Dan hebatnya, sampai sekarang Maria tetap menolong kita sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak sebenarnya saya ingin katakan, tetapi saya kira ini prinsip-prinsip penting yang menjadikan Maria
tetap tegar laksana batu karang ini sekiranya bisa menginspirasi kita. Saya tidak menuntut kita semua bisa menangkap apa persisnya yang Maria lakukan dalam kehidupannya. Kalaupun dapat satu aja dari prinsip-prinsip Bunda Maria ini dan kita hidupi dengan sebaik mungkin sampai akhir hayat kita, saya yakin prinsip ini akan kemudian menyebar kepada prinsip yang lain. Dan inilah, teman-teman, saya ingin katakan, mengapa Maria bisa tegar laksana batu karang. Karena memang dia mau memberikan yang terbaik. Give the best, and God will do the rest. Sebelum menutup ini, saya ingin tunjukkan salib San Damiano. Nah, salib ini adalah salib Fransiskan, seperti kalian bisa lihat. Apa yang mau saya tunjukkan di sini, salib dan San Damiano ini adalah salib yang berbicara kepada Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, salib ini kalau kalian melihat bahwa muka Yesus meskipun disalibkan, dia tidak menampakkan penderitaan sama sekali. Tubuhnya tetap tegap, ya, dan senyumnya, matanya mengarah ke atas, tidak mengarah ke bawah. Ini menunjukkan apa? Seperti tadi saya katakan dalam slide yang pertama itu, bahwa orang yang tegar seperti batu karang, itu adalah contoh yang paling konkret ternyata adalah Bunda Maria dan Yesus, patung La Pieta tadi. Untuk menjadi tegar bukan berarti kita lepas dari penderitaan, bukan berarti kita lepas dari derita, tantangan hidup, tidak. Untuk menjadi tegar, kita hanya perlu prinsip-prinsip yang berasal dari Roh Kudus sendiri yang akan menguatkan kita. Untuk menjadi seorang pribadi yang tegar, kita harus punya prinsip kuat. Dan prinsip kuat ini bukan buatan dunia, kita enggak berasal dari dunia. Prinsip-prinsip yang saya tunjukkan tadi murni adalah prinsip yang memang dihidupi oleh keluarga kudus dari Nazaret sendiri. Inilah yang kemudian mau ditunjukkan di sini juga, sehingga Tuhan Yesus ketika menghadapi kesulitan yang terdalam dalam hidupnya, dia tetap tegar. Salib San Damiano sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Yesus yang tersalib itu, meskipun di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, dia tetap tegar, dia tetap kuat, dia tetap mengarahkan pandangannya ke atas, yaitu ke Allah Bapa. Demikian teman-teman yang terkasih, maka untuk menutup ini, mari kita berdoa. Nanti setelah ini, kalau mau bertanya, kita doa dulu ya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mempelajari prinsip-prinsip yang membuat Bunda Maria, yang membuat Tuhan Yesus Kristus, yang membuat Santo Yosef tetap tegar di tengah kesulitan, penderitaan dalam keluarga. Semoga prinsip-prinsip ini juga menginspirasi kami, menjadikan kami kuat dalam aneka situasi dan kondisi hidup kami. Sebab ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Pastor Pio. Sangat bagus sekali, Pastor, untuk renungannya. Semoga kita semua bisa mendalami dan mengikuti batu karang yang dicontohkan oleh Bunda Maria. Untuk teman-teman semua, Pastor Pio ini adalah seperti Romo Suroto ataupun Romo Ho ataupun Romo Alutamnge, tapi domisilinya di Brisbane ya, Pastor ya. Pas itu. Ya, Pastor Chaplain Chaplain CIC. ICF di sana, Indonesian Catholic Family Brisbane. Ya. Indonesian Catholic Family Brisbane, ICF Brisbane. Kalau kita CIC Sydney ya. CIC ya. Oke, iya Pastor ya. Oke. Ya, terima kasih. Boleh dilanjutkan dengan tanya jawab. Dipersilakan. Saya stop recordingnya dulu ya, Pastor ya.